Dari isu sosial yang kita amati, ternyata hal ini masih banyak dilakukan di lingkungan kita loh. Oleh karena itu, kami dari kelompok 7 kewarganegaraan mengambil judul Determinan dan Eksploitasi Pekerja Anak di Bawah Umur di Kota Malang. Yuk simak video proses kami. Shalom, salam untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Riko selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan dan teman-teman yang semuanya saya kasihi. Kami kelompok 7 mengangkat tema tentang anak-anak dan mengambil judul tentang determinan dan eksploitasi pekerja anak di bawah umur di Kota Malang. Kita akan menampilkan diri kelompok kita dulu. Siapa kita? Kelompok 7. Kelompok 7 paspotnya. Kelompok 7 lagunya. Kami kelompok 7 ready to be one for the best student. Hey yo kelompok 7 ready to be one together to the end. Kelompok 7 ready. Ini adalah mading hasil observasi dan wawancara kita di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kota Malang. Maaf ya teman-teman kalau belajar yang sebelah kiri. Anak eksploitasi pekerja anak di bawah umur di Kota Malang. Nah, di sini apa sih eksploitasi anak? Eksploitasi anak adalah tindakan semena-mena dan perilaku yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat apapun keluarga dengan tujuan memaksa anak tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan fisik dan mental anak tersebut. Nah, eksploitasi anak ini sudah ada di undang-undang. Yang pertama adalah pasal 88 nomor 14 2019 yang mengatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi atau seksual terhadap anak. Nah, sedangkan di Kota Malang sendiri terdapat banyak anak-anak yang berjualan di jalanan. Entah mereka disuruh orang tua atau dipaksa oleh oknum yang tak bertanggung jawab. Nah, kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai hal ini sudah ada. Hanya saja bagaimana kita sebagai masyarakat yang dekat dengan langsung dan menjalankan kebijakan ini. Oleh karena itu, kelompok kami mengangkat permasalahan ini agar dapat membantu pemerintah menangani permasalahan ini dan kami membawa kebijakan baru yang mungkin lebih efisien dari kebijakan-kebijakan yang sudah ada. Di sini sebelum kita mengambil determinan eksploitasi anak ini, pertama-tama kita sudah mendapatkan bukti atau sering kita lihat pekerja anak-anak di bawah umur seperti yang sudah kita terapkan di sini. Ada anak-anak yang sedang berjualan bakpao dan ini yang juga berjualan tapi di samping matos. Dan dari dokumentasi ini kita dapat menyimpulkan bahwa eksploitasi anak ini
ternyata banyak juga di Kota Malang, sehingga kita juga melakukan wawancara. Sebelum kita melakukan wawancara terhadap Dinsos Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, kita juga melakukan wawancara terhadap anak yang bersangkutan. Nah, selain itu juga, selain kita melakukan wawancara terhadap anak tersebut, kita juga mendapatkan apa ya, kayak dari keresahan dari masyarakat sendiri. Memang cuma satu orang, tapi ya karena dia tidak mau dieksplor atau tidak mau dokumentasi, jadi tidak kami masukkan ke dokumentasi ini. Tetapi juga banyak seliweran di sosial media kemarin yang informasi aktif yang dilakukan. Kita juga ada inisiatif dengan diunggahnya dari sosial media itu juga membuktikan bahwa masyarakat peduli dan resah akan adanya eksploitasi anak ini. Ditanyakan, dia itu jualan pure dari ingin membantu orang tua dari segi apa gitu. Sebenarnya dari saya yang wawancara pada anak ini kebetulan sudah sekolah. Jadi secara tidak langsung bahwa anak ini juga dari segi pendidikan dia bukan pas mampu, mungkin pas-pasan ya. Akan tetapi mungkin dari segi sosial ekonomi, mungkin kalau makan atau itu saya kurang tahu, karena kita cuma nanya kamu sekolah apa tidaknya, karena kebanyakan kan kalau anak di bawah umur itu kerja, biasanya itu kebanyakan tidak sekolah kan, tapi anak ini sekolah. Dan kebetulan sekolahnya itu di sekolahnya di mana ya? Harto, ya, sekolahnya Ibu Harto, kata dia. Karena keresahan ini, kita juga mengangkat tema ini dan kita juga udah wawancara. Setelah kita wawancara dan udah melakukan observasi terhadap tempat-tempat ini, kita langsung meminta perizinan kepada kampus. Setelah itu kita langsung pergi ke Dinas Sosial, Perlindungan Anak dan Perlindungan Perempuan. Sini masuk ke kebijakan alternatif, yaitu kasus ini menurut narasumber yang kami wawancarai di dinas sudah ada pencegahan dan penanganan. Kalau untuk UPT BPA sendiri lebih ke penanganan, lebih konsen ke penanganan kepada perempuan dan anak. Pekerja anak ini sudah termasuk dalam perhitungan pencegahan perlindungan terhadap kekerasan dan perempuan dan anak. Selanjutnya itu ada rencana pencegahan. Yang pertama itu ada edukasi anak tentang bahaya eksploitasi dan penggunaan internet yang aman. Yang kedua itu menciptakan lingkungan yang aman bagi anak di rumah maupun di sekolah. Yang ketiga itu berdayakan keluarga secara ekonomi agar anak terhindar dari eksploitasi anak. Selanjutnya rencana tindakan. Yang pertama itu ada dukung penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku eksploitasi anak. Yang kedua, bantu rehabilitasi dan reintegrasi korban eksploitasi anak. Yang terakhir ini, yang ketiga ini laporkan jika melihat dugaan eksploitasi anak. Yang terakhir, dukung organisasi yang bergerak di bidang perlindungan anak. Untuk tindakan, berikut adalah jawaban tindakan dari narasumber yang kami wawancarai. Jadi lembaga bekerja sama dengan pihak berwenang dalam menangani kasus eksploitasi anak tersebut. Salah satu upayanya adalah ketika merazia dibantu dengan Satpol PP. Lembaga akan melakukan asesmen, memberikan intervensi, penguatan, menemui keluarganya dan lurahnya. Lembaga juga memberikan bantuan, kemudian nanti anak itu juga akan diawasi oleh lembaga tersebut. Lembaga juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan supaya mereka bisa bersekolah. Kemudian untuk si pelaku akan ditangani oleh Polresta Malang baik untuk teguran, sanksi maupun monitoring. Nah, di sini tuh kita perlu bekerja sama sebagai masyarakat yang memiliki empati, di mana kita dapat
dapat hasil dari jualan mereka, terus nanti mereka dapat apa gitu. Jadi kalau misalnya kita melihat mereka, mungkin kita bisa membantu aja mereka gitu, memberi dalam mereka. Sebenarnya di masyarakat tuh ada dua ya, ada dua pilihan. Kalau sebenarnya kalian beli atas karena kasihan, itu sebenarnya jangkanya pendek hanya pada hari itu. Sedangkan kalau sebenarnya kalian merasa kasihan Sebelum melakukan wawancara lapangan, kami menyediakan kuesioner di mana kuesioner tersebut diberikan kepada masyarakat yang berdomisili di Malang, baik masyarakat asli maupun mahasiswa. Dan kuesioner ini hanya ditunjukkan kepada mereka yang pernah pergi ke Matos dan bertemu langsung dengan anak kecil yang ada di sekitar Matos dan berjualan. Dari hasil kuesioner tersebut menyatakan bahwa mereka tidak setuju dengan adanya eksploitasi anak dalam bekerja. Karena kebanyakan kontra ini, kami memutuskan untuk melakukan wawancara lapangan di Matos dan bertemu dengan pengunjung. Dari hasil wawancara lapangan dan kuesioner yang kami sebarkan tentang eksploitasi pekerja anak di Malang, terusnya kami mengambil contoh terhadap anak kecil yang berjualan di Matos. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat maupun mahasiswa yang berada di Malang tidak setuju dengan adanya eksploitasi pekerja anak, karena mereka beranggapan bahwa anak kecil umumnya masanya untuk belajar dan bermain. Mereka juga berpendapat bahwa sebaiknya hukum di Malang mempunyai perhatian khusus terhadap kasus tersebut. Kesimpulannya ada yang kami dapatkan saat kami wawancara, lembaga menangani tahun ini dua, tahun yang kemarin satu anak dalam kasus yang penjual bakpao ini. Anak seperti itu karena keinginannya sendiri membantu orang tua, terus keinginan mendapatkan uang, mungkin juga tidak mengetahui bahaya dari bekerja tersebut. Terus faktornya yang menjadi mungkin juga karena ekonomi keluarganya, Pak. Anak ada keinginan membantu ekonomi keluarganya, membantu orang tuanya. Sekian video dari kami, sampai jumpa. Bye-bye.